Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Bab tentang kesungguhan, ketekunan, dan semangat dalam menuntut ilmu. Summa labudda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazimati li talibil ilmi. Seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, rajin, dan tekun dalam menuntut ilmu. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'anil Karim, sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran yang mulia, biqaulihi ta'ala, firman-Nya yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad dalam rangka mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa qaulihi ta'ala, dan beliau juga mengutip ayat Allah yang lain. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwatin. Wahai Yahya, pelajarilah, ambillah kitab ini dengan kekuatan, yaitu kesungguhan. Wa qad qila, dan dikatakan pula, man talaba syai'an wajada. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka dia akan bersungguh-sungguh sehingga dia akan mendapatkannya. Wa man qara al-baba walaja. Dan barang siapa yang mengetuk pintu berulang kali, maka dia akan dibukakan pintu dan masuk ke dalamnya. Wakila, dan dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana usahamu, sebesar apa perhatianmu, maka sebesar itulah yang akan tercapai cita-citamu. Kila, dikatakan pula, yahtaju fit ta'allumi wat tafakuhi ila jiddi salasati. Ada 3 orang yang dalam belajarnya itu diperlukan kesungguhan, yakni kata Imam Az-Zurmuzi adalah yang pertama, al-muta'alim, yaitu para penuntut ilmu. Yang kedua, wal ustad, yaitu guru atau mu'alim. Kemudian yang ketiga, wal abi, yaitu ayah. In kana fil ahya'i, jika mereka masih hidup, maka 3 orang inilah yang sangat menentukan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Wa ansyadani syekhu al-imam al-ajal al-ustad Syadiduddin Syirazi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dilantunkan kepadaku oleh guru kami Syadiduddin Asy-Syirazi, semoga Allah merahmatinya. Lil Imam Syafi'i, ada sebuah syair dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Dan kesungguhan juga dapat membuka setiap pintu yang terkunci. Wa ahaqqu khalqillahi bilham mimru'un. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur tetapi diuji dengan hidup yang susah. Du himmatin yabla bi'aishin dhayiqin, yaitu orang yang bercita-cita tinggi tetapi diuji oleh Allah dengan hidup yang susah. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi. Ini merupakan bukti qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'sul labibi wa tibul 'aishi al-ahmaki. Ketika si pandai hidup berkekurangan dan si bodoh hidup berkecukupan. Lakinna man ruziqal hijahuri malghina. Orang yang mempunyai akal tidak diberi kekayaan. Ridot zidani yaftariqani ayyatafarruqin. Kedua hal tersebut merupakan yang terpisah atau tidak bisa disatukan. Wa unsyiddu li ghairihi, dan penyair lain berkata, tamanna itu antumsi faqihan munadhiran. Kamu ingin menjadi orang ahli fikih bi ghairi ana'in wal jununu
fununu, tapi tidak mau sengsara. Itu artinya kamu gila. Walaisal tisabul mali duna musyakotin. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Tahamaluha fal ilmu kaifa yakunu. Dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Qala Abu Thayyib berkata, walam aroh, dan aku tidak melihat fi uyubin nasi aiban, dalam keaiban suatu celah atau aib manusia. Kanaksil qadirina ala tamami, dan orang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajiban seperti semestinya. Wala budda li talibil ilmi, dan seharusnya bagi seorang penuntut ilmu min saharil layali, dia harus selalu bangun malam. Kama qala syairun, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, kemuliaan itu akan tercapai menurut kadar kesengsaraan. Waman talabal ula, dan barang siapa yang ingin mencari kemuliaan sahirul layali, maka hendaknya ia bangun malam. Larumul izza, kamu menginginkan kedudukan yang tinggi, summa tanamu laylan, tetapi kemudian kamu tidur malam. Yaghusul bahara man talabal adi, bukankah orang yang mencari permata pun harus menyelam ke dalam lautan? Uluwul ka'bi bil himmamil awali, derajat yang luhur itu seiring dengan cita-cita yang luhur. Wa'izzul mar'i, dan orang yang memperoleh kedudukan tinggi itu fi saharil layali, karena ia bangun malam. Taraktun nauma, aku tidak tidur atau aku meninggalkan tidur. Rabbi, wahai Tuhanku, fil layali, di malam hari, li ajli ridhoka, karena untuk mencari keridoanmu, ya maulal mawali, wahai Tuhan. Waman uramal ula, dan barang siapa yang ingin kedudukan tinggi, min ghairi kaddi, tanpa mau bekerja keras, adha'al umrah, maka dia telah menyia-nyiakan umurnya. Fi talabil muhali, dalam mengharap sesuatu yang mustahil. Fawafiqni, maka tolonglah aku, ila tahsilil ilmi, dalam mencari ilmu atau mendapatkan ilmu. Wabalighni, dan tempatkanlah kami, ilal aqsal ma'ali, ke puncak kedudukannya. Wakilah, dan dikatakan, ittahidil layla jamalan tudarik bihi amalan. Seorang penuntut ilmu itu harus menggunakan waktu malamnya untuk belajar dan beribadah supaya memperoleh kedudukan yang tinggi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, penyusun kitab ini berkata, wa qad tafaqali nadmun fi hadzal ma'na. Bagiku cukup menarik makna syair ini yang berbunyi, man syaa an yahtawiya amalahu humalan. Barang siapa yang ingin meraih apa yang ia cita-citakan, falyattahid lailahu fi darkiha jamalan, maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Akulil ta'amaka, sedikitkanlah makananmu, kai tahdo bihi saharon, agar kamu bisa bangun malam. In syi'ta, jika engkau mau, ya sahib, wahai sahib, an tablughal kamala, supaya engkau sampai kepada kesempurnaan. Wakilah, dan beliau juga menguraikan,
man ashara nafsahu billaili, barang siapa yang terjaga pada malam hari, faqad fariha qalbuhu bin nahari, maka hatinya akan bahagia di siang hari. Wala buddha, dan seharusnya litalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal muwaddabati, dia harus tekun, ala darsi, mengulang pelajarannya, wa takrori, dan mengulang pelajaran juga, fi awalil laili, pada awal malam, wa akhirihi, dan akhir malam, fa inna, maka sesungguhnya, ma bainal isyaini, dan di antara waktu isya wa waktu syahri, dan waktu syahri, waktun mubarak, itu merupakan waktu yang barokah. Qila fil ma'na syi'run, dikatakan dalam sebuah syair, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiril wara'a, hiasilah dirimu dengan sifat wara', wajannibin nauma, dan jauhilah tidur, wasruki syiba'a, dan hindarilah rasa kenyang. Dawim ala darsi, teruslah belajar, la tufarriqhu, dan janganlah engkau terpisah dengannya. Fal ilmu bidarsi, karena sesungguhnya ilmu dengan belajar itu, dia akan tegak, wartafa'a, dan meninggi, fayagtanimu ayyamal hadatsati wa unwana syababi. Di sini para pelajar itu harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kamakila, dan dikatakan, biqadril qaddi, dengan kadar kerja kerasmu, tu'tama tarumun, maka kamu akan diberikan apa yang dicita-citakan. Faman ramal muna, barang siapa yang menginginkan kesuksesan, lailan yakumu, maka hendaknya ia bangun malam. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Maksudnya di sini, maka gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Ala innal hadatsata la tadumu, karena masa muda itu merupakan kesempatan yang tidak akan terulang. Wala yujhan nafsahu juhdan, dan seorang penuntut ilmu tidak boleh terlalu memaksakan dirinya sehingga melebihi kekuatannya. Wala yud'ifin nafsa, dan tidak boleh juga melemahkan tubuhnya, hatta yanqati'a anil amali, sehingga dia tidak mampu lagi untuk bekerja yang lainnya. Bal yasta'milir rifqa fi dzalika, maka dia harus menggunakan rezeki tersebut. Warifqu asulun azimun, dan sabar atau pelan-pelan itu pakar yang besar. Fi jami'il asya'i, dalam segala urusan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadzal dini matinun, ketahuilah bahwasannya agama ini kukuh, fa'awghilu fihi birifqin, maka libatkanlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan. Wala tubghid ala nafsika, dan janganlah kamu membuat dirimu merasa bosan, ibadatullah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal munbitta la ardan qata'a wa la dhahran abqa, karena orang yang mematahkan kendaraannya itu tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan arah. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsuka, dirimu atau badanmu, matiyatuka adalah tungganganmu. Farfuk biha, maka kasihanilah padanya, wala buddha, dan seharusnya nutolibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal himmatil aliyah, harus mempunyai cita-cita yang tinggi, fil ilmi, dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu yatiru bihimmatihi, dia akan terbang dengan cita-citanya. Qatairi, seperti burung, yatiru bijanahihi, dia terbang dengan kedua sayapnya. Qala Abu Thayyib berkata, ala qudri ahlil azmi ta'til azaimu, kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya. Wa ta'ti ala qadril karimil makarimu, dan kemuliaan itu akan tergapai oleh seseorang apabila cita-citanya tinggi dan mulia. Wa ta'dumu fi aini asyaghiri sigharuha, pangkat yang tinggi itu akan terasa berat meraihnya bagi orang-orang yang berjiwa kecil. Wa tazkuru fi ainil azimi al-azaimu, tetapi bagi seseorang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan maka dianggap kecil dan ringan. Waru'su fi tahsilil asya'i, dan modal dalam mendapatkan sesuatu itu al-jiddu, yaitu bersungguh-sungguh, wal himmatul aliyah, dan cita-cita yang tinggi. Faman kanat himmatuhu, barang siapa yang bercita-cita hifdhu jami'i kutubi Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, yaitu menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, waqtarona bidzalikal hiddu, disertai dengan kesungguhan, wal muwadzabatu, dan ketekunan, wadzahiru annahu yahfadhu aktsaruha, maka tentu dia akan menguasai secara keseluruhan, waniswaha, dan atau sebagian. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun, maka jika apabila dia mempunyai cita-cita yang tinggi, walam yakun lahu jiddun, tetapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, au kana lahu jiddun, atau dia mempunyai ketekunan atau kesungguhan dalam belajar, walam yakun lahu himmatun aliyah, tetapi dia tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, la yahsulu lahu, maka dia tidak akan mendapatkan ila ilmun qalilun, kecuali ilmu yang sedikit. Wa dzakara, dan disebutkan asy-syaikhu al-imam al-ajal al-ustad Radiyuddin Nasyaburi rahimahullah fi kitabi makarimi al-ahlaki. Syekh al-imam al-ajal al-ustad Radiyuddin, maksudnya yaitu Syekh Nasyaburi rahimahullah, menyebutkan di dalam kitabnya An-Dzul Qarnain, bahwasannya Raja Dzul Qarnain lama arada an yusafira, ketika hendak ingin pergi, liyastawliya alal masyriqi, untuk menguasai daerah timur, wal maghribi, dan barat, syawarul hukama'a, beliau terlebih dahulu berunding dengan orang-orang bijaksana. Fidzalika waqala, dan berkata, kaifa usafiru bihadzal qardi minal mulki, bagaimana aku akan pergi dengan kadar ini, maksudnya untuk mengejar kedudukan ini. Fa innad dunya qalilatun, karena sesungguhnya dunia ini amat sedikit. Faniyatun,
dan juga akan sirna, wa mulkad dunia, dan kerajaan dunia, amrun hakirun, itu adalah perkara yang sangat rendah. Walaisa hada min uluwil himmati, maka ini bukanlah tergolong cita-cita yang luhur. Faqalatil hukama'u, maka orang-orang bijaksana tersebut berkata, Safir, pergilah, liyahsula lakamul kundunya, supaya kamu mendapatkan kerajaan di dunia, wal akhirat, dan akhirat. Faqala, maka dia menjawab, hada hasan, maka demikian baiklah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, mencintai, ma'aliya al-umuri, sesuatu yang luhur atau sesuatu yang tinggi, wa yakrahu, dan membenci, safasafaha, sesuatu yang rendah, wakilah, dan dikatakan, fala ta'jal, janganlah kamu tergesa-gesa bi amrika, dengan perkaramu, wastadimhu, dan cobalah terus atau bersabar, fama sholla ma'asoka kamustadimi, karena sabar itu ibarat dari api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Wakilah, dan dikatakan, qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, li Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, kepada Imam Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, kunta balidan, kami ini memang bodoh, ahrajatka, tapi bisa kamu usir, al-muwadhabatu fid darsi, dengan terus-menerus dalam belajar, wa iyyaka, dan jauhilah, wal kasala, sifat malas, fa innahu syu'mun, karena malas itu adalah sumber keburukan, wa afatun, dan kerusakan, azimatun, yang sangat besar. Qala Syekhu Abu Nasyri Sofarul Ansori, Syekh Abu Nasir al-Sofar berkata dalam syairnya, ya nafsi, wahai jiwaku, la turhi fil amali, janganlah engkau menunda dari amal, fil birri, dalam amal kebaikan, wal adli, dan berbuat adil, wal ihsani fi mahalin, dan berbuat ihsan, fakullu dhi amalin fil khairi muqtabatun, maka semua orang yang berbuat kebaikan yaitu akan senang, wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasalin, dan sebaiknya orang yang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Qala al-musannif, wa qad ittafaqali fi hadzal ma'na syi'run, penyusun kitab ini berkata dalam syair tersebut, yaitu da'i nafsi, wahai jiwaku, tinggalkanlah, at-takasula, bermalas-malasan, wattawani, dan menunda-nunda, wa illa, kalau tidak, fasbuti fi dzil hawani, menetaplah di dalam kehinaan. Falam ara lil qusalal hadda yu'ta, maka aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas, siwa, kecuali nadamin, penyesalan, wa hirmanil amani, dan gagal dalam meraih cita-cita.